Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang saat ini sedang berada di rumah bersama dengan keluarga, ataupun saudara-saudara Bapak Ibu dimanapun sedang berada pada malam hari ini. Malam ini kita sudah berada di penghujung tahun 2020. Tinggal hitungan jam saja kita akan meninggalkan tahun 2020 dan kemudian kita boleh memasuki tahun 2021. 365 hari sudah diizinkan Tuhan untuk kita bersama-sama lalui sampai pada malam hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan, cinta kasih Tuhan atas hidup kita. Kalau sampai hari ini, sampai detik ini, bahkan sampai malam hari ini, kita masih diberi kehidupan, itu hanya karena anugerah Tuhan. Selayaknya lah kita bersyukur kepada Dia, kepada Yesus Kristus, Sang Pemberi kehidupan bagi kita semua. Sebab anugerah-Mu Tuhan, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat sebab anugerah-Mu Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat Bapak Ibu, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan yang masih memberikan kesempatan hidup kepada kami sampai di penghujung tahun 2020 ini.
Bapa, kalau kami boleh melihat perjalanan kami dari Januari 2020 sampai Desember 2020 ini, ada banyak hal yang sudah Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Suka, duka, keberhasilan, kegagalan, semua mewarnai kehidupan kami. Tetapi satu hal yang membuat kami bersuka cita, Engkau menyertai kami sampai pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan meninggalkan tahun 2020, kami akan memasuki tahun 2021. Kami juga percaya Tuhan akan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami akan bersama-sama beribadah, baik di rumah kami masing-masing maupun dimanapun kami berada. Kami percaya Engkau hadir dalam kehidupan kami. Engkau menyapa kami melalui kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ibadah kami sepenuhnya pada malam hari ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tahun 2020 yang masih kita jalani adalah tahun yang penuh dengan perjuangan. Perjuangan untuk bertahan hidup, perjuangan untuk menahan diri dari kebiasaan-kebiasaan yang sewajarnya kita lakukan. Perjuangan untuk hidup dalam tatanan yang baru, juga perjuangan untuk tetap berpegang teguh pada iman percaya kita kepada Yesus Kristus di tengah-tengah situasi yang sangat sulit ini. Tetapi meskipun demikian, kita dimampukan melaluinya sampai di penghujung tahun ini. Setahun telah berlalu, semusim telah berlalu, tetapi yang tidak pernah berlalu dari hidup kita adalah kasih dan setianya dalam hidup kita, yakni kasih setia Tuhan bagi kita tidak pernah layu sedikit pun dalam hidup ini. Semusim telah berlalu, namun kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya dalam hidup kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah lebih luas
sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur. Kemarin adalah masa lalu. Hari ini adalah kesempatan dan kenyataan hidup. Dan esok adalah harapan dan mimpi bagi setiap kita semua. Masa lalu menjadi evaluasi dan cerminan pada masa kini untuk kita bisa menetapkan langkah ke depan yang jauh lebih baik di hari esok. Bersyukurlah untuk masa-masa yang sudah berlalu dan yang sedang kita lalui hari ini. Tetapi kemudian berharaplah untuk masa depan yang jauh lebih baik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca di dalam Mazmur pasal 42 ayat 6. Mazmur pasal 42 ayat 6, demikianlah sabda firman Tuhan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Tema renungan kita di penghujung tahun 2020 ini adalah bersyukur dan berharap. Kata bersyukur dan berharap merupakan dua kata yang memiliki dimensi waktu yang berbeda. Bersyukur berbicara masa lalu dan masa kini. Masa lalu yang sudah terjadi dan masa kini yang sedang kita alami atau sedang kita jalani. Kalau kita masih ada sampai saat ini, itu tidak terlepas dari penyertaan Tuhan di masa-masa lalu dan masa sekarang ini. Kita kembali menoleh ke belakang sejenak. Saat awal-awal kita memasuki tahun 2020, ada banyak harapan, ada banyak mimpi, ada banyak planning yang sudah kita siapkan sedemikian tertata rapi. Tetapi sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan terjadi atas bumi ini. COVID-19 menyerang bumi kita. Semua menjadi berubah dalam hitungan hari, minggu, bahkan bulan demi bulan. Hidup menjadi berat karena semua sektor terkena imbasnya. Tetapi mari kita melihat diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jikalau saat ini, sampai hari ini, mereka masih berada bersama dengan kita, itu karena pertolongan Tuhan. Itu karena kasih Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Di penghujung tahun ini, kita masih bisa melihat dan bersama-sama dengan mereka. Bukankah itu karya Tuhan di masa-masa sulit yang sudah kita jalani? Bukankah itu kasih dan penyertaan Tuhan yang diberikan kepada kita secara pribadi? Orang-orang yang ada di sekitar kita, yang memang tahun 2020 tidak terlepas dari air mata, kegagalan, duka, dan perjuangan. Tetapi 2020 juga ada senyuman, keberhasilan, pencapaian, bahkan mungkin juga ada hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan dan itu dikerjakan Tuhan di dalam hidup kita. Satu hal yang harus kita ingat, bahwa semua itu boleh kita lalui hanya karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Tanpa Tuhan yang di samping kita, kita tidak mampu menjalani hidup ini. Dengan
kekuatanku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Berharap, ya, itulah yang seharusnya kita lakukan dalam menjalani kehidupan ini. Berharap adalah berbicara sesuatu yang belum terjadi atau sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita pasti punya harapan, punya mimpi, punya kerinduan yang berbeda-beda di tahun 2021 yang akan datang. Tetapi saya yakin dan percaya ada harapan yang sama yang saat ini sedang kita rindukan, yaitu tahun 2021. COVID-19 segera hengkang dari bumi kita ini. Kehidupan kita kembali menjadi normal seperti sedia kala. Perekonomian kembali bangkit, relasi sosial yang tak harus dibatasi lagi. Keceriaan anak-anak dalam senda gurau bersama teman, guru, dan keluarga kembali berjalan normal. Itulah kerinduan dan harapan kita bersama-sama. Pemazmur kembali mengingatkan, sekalipun kita punya banyak harapan, tetapi harapan yang didasarkan pada iman kepada Allah, itulah yang benar. Sebab Dialah penolong yang sejati di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun bayang-bayang 2021 belum kelihatan begitu jelas di depan mata kita, tetapi mari kita memiliki keyakinan akan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Tetapkan dan teguhkanlah hati kita, sebab Allah itu Sang Pemelihara kehidupan kita. Tuhan memelihara.
Selamat tinggal tahun 2020 yang penuh dengan kenangan suka maupun duka. Selamat datang 2021 yang penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan sudah membuktikan kasih-Nya dan cintanya kepada kita di sepanjang tahun 2020, mari kita memiliki tekad serta komitmen yang kuat di dalam hidup kita untuk tetap berserah, bersandar kepada Allah Sang Pemilik kehidupan kita, sebab Dialah yang menjamin hidup kita selama kita masih berada di dunia ini, bahkan sampai seterusnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih kepadamu. Jikalau sebentar lagi kami akan memasuki tahun 2021, kami memiliki komitmen dan tekad yang kuat untuk tetap berserah dan bersandar kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kami. Engkau telah membuktikan kasih-Mu di sepanjang tahun 2020 yang tidak pernah layu dalam hidup kami sedetik pun. Sekalipun suka, duka, air mata, bahkan senyum, keberhasilan, dan kebanggaan terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, di tahun 2021 yang akan datang nanti, jikalau Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk hidup, kami mempunyai iman yang kuat dan keyakinan yang kuat bahwa Engkau juga akan memelihara hidup kami. Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu GKMI Surakarta. Berkatilah kami semua, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Tuhan menolong dan memberkati. Di tahun 2021 nanti Tuhan juga menyertai usaha pekerjaan yang ditekuni, bisnis yang dijalani, dan studi yang dijalani oleh anak-anak-Mu. Tuhan menyertai, membuat berhasil di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pada akhirnya hanya bersyukur dan berharap kepadamu, itu yang bisa kami lakukan setiap waktu dalam kehidupan kami. Sebab tanpa Engkau Tuhan, kami tidak mampu menjalani hari-hari yang akan datang, yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada akhirnya kami menyerahkan setiap seru dan doa kami pada malam hari ini, di penghujung tahun ini, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat, Sang Pemelihara kehidupan kami. Amin. Tuhan memberi
Selamat tahun baru 2021. Tuhan menyertai dan memberkati selalu.